Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertarungan besar di Elbaf sudah semakin memuncak. Gaban dan Robin sudah menunjukkan tekad untuk bertarung habis-habisan. Sementara itu Luffy, Zoro, dan Sanji belum terlihat. Kita pun belum tahu ya, apakah siaran dari Sommers itu sampai ke dunia bawah ataukah tidak. Melanjutkan cerita di chapter 1148 mendatang, Robin bisa muncul dengan ekspresi sangat marah karena Sommers ingin menghancurkan perpustakaan Elbaf yang berisi buku-buku peninggalan O'Hara. Ya, tentu kita masih ingat ketika Buster Call menyerang O'Hara, para sarjana membuang buku-bukunya ke danau agar tidak terbakar. Hasilnya pun luar biasa. Buku-buku hasil pemikiran mereka itu selamat dan selanjutnya diamankan oleh para raksasa hingga dibawa ke perpustakaan Elbaf. Nah, keberadaan buku-buku peninggalan O'Hara tentu sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Karena itulah para kesatria dewa ditugaskan untuk menghancurkan perpustakaan. Kemudian tanpa ragu Robin menyerang Sommers. Robin bisa memunculkan banyak tangan raksasa di dekat Sommers. Namun sebelum tangan-tangan raksasa itu menyerang, Sommers bisa mengeluarkan tanaman merambat berduri yang langsung mengikat tangan-tangan raksasa Robin. Ya, di sini Robin jadi ikut merasakan sakit ketika tangan raksasanya terkena duri Sommers. Karena tak kuat menahan duri-duri Sommers, tangan-tangan raksasa Robin pun jadi menghilang dan Sommers dapat menyerang balik. Sebelum menyerang, Sommers mengatakan bahwa nasib baik sedang berpihak kepadanya karena dua orang yang selamat dari O'Hara kini muncul di hadapannya. Dengan begitu, Sommers tak perlu repot-repot mencari buronan penting pemerintah dunia itu. Iya, tanaman berduri menyerang Robin dengan cepat dan berhasil menangkapnya. Tapi ternyata yang ditangkap tanaman berduri Sommers hanyalah tubuh palsu Robin. Dan tubuh itu langsung menghilang ketika terkena duri. Robin yang asli pun muncul di dekat Sommers. Dia langsung melakukan kuncian menggunakan beberapa tangan yang tumbuh langsung di tubuh Sommers. Tapi kuncian Robin itu ternyata tak bisa bertahan lama karena Sommers bisa mengeluarkan duri-duri dari tubuhnya yang membuat Robin harus melepaskan kunciannya itu. Nah, karena jarak yang sudah dekat, Sommers terlihat akan menangkap Robin. Robin pun tidak sempat untuk menghindar. Beruntung Gaban bergerak cepat. Dia menyerang Sommers dengan kapak kembarnya. Sommers yang hampir mencapai Robin terpaksa harus mundur. Robin pun berterima kasih kepada Gaban karena sudah menolongnya. Kemudian Gaban meminta Robin untuk melawan wanita yang satunya saja, yaitu Gunko. Karena sebagai pejuang cinta, Gaban tidak mau bertarung melawan wanita. Nah, Sommers tampak lebih serius ketika akan bertarung melawan Chopper Gaban. Oke, lanjut kita berpindah ke lokasi para raksasa di tempat jatuhnya kapal Great Eric. Di video sebelumnya sudah Mimin bahas ya bahwa monster-monster wanita yang tak bisa dilawan oleh para raksasa pria bisa dikalahkan oleh Ripley dan juga pasukan pejuang wanita. Para raksasa pria pun bisa kembali bertarung melawan monster-monster mimpi lain yang terlihat masih terus berdatangan. Ya, sepertinya ketika anak-anak tertidur, Killingham sudah memanggil beberapa monster lagi. Dan walaupun saat ini anak-anak sudah bangun, Mimin rasa Killingham masih bisa membuat mereka tidur lagi dan kemudian mengambil lebih banyak monster ketika stok monster di Elbaf sudah dikalahkan. Jadi ya, satu-satunya jalan paling efektif untuk menghentikan kemunculan monster-monster itu adalah dengan menjatuhkan Killingham. Sementara itu di dekat kapal Great Eric, Franky ikut bertarung. Dengan laser beamnya, Franky bisa mengalahkan monster mimpi itu dengan cukup mudah. Lalu Franky menawarkan bantuan kepada para raksasa untuk memperbaiki kapal Great Eric. Dengan stok kayu adam yang melimpah, Franky merasa bisa membuat kapal Great Eric menjadi lebih tangguh dan juga kokoh.
Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Killingham. Di sini dia menegur Somers karena telah berurusan dengan kru topi jerami yaitu Robin. Menurutnya rencana utama mereka bisa berantakan jika Yonko Luffy muncul. Killingham pun mengingatkan rekan-rekannya bahwa Yonko Luffy itu sudah membangkitkan sosok Dewa Matahari Nika, dan itu adalah sosok yang sangat kuat dan sulit sekali untuk dikalahkan. Tentu kita masih ingat bahwa di Egghead Luffy bersama Dory dan Brogy bertarung dengan gagah berani melawan para Gorosei. Ketika itu keadaan para Gorosei sudah sangat diuntungkan karena selain datang dengan full squad, pertarungan mereka juga terjadi di wilayah pemerintah dunia. Selain itu, sebanyak 100 kapal tempur angkatan laut juga sudah melakukan pengepungan di Pulau Egghead. Dengan jumlah kekuatan yang luar biasa dari pemerintah dunia itu, ternyata bajak laut topi jerami dan para raksasa masih bisa lolos dari Pulau Egghead. Nah, pada saat ini kondisinya bisa dikatakan berkebalikan, di mana para kesatria dewa yang hanya 3 orang berada di wilayah musuh. Tentu mereka sangat tidak diuntungkan jika Luffy yang sudah membangkitkan sosok Dewa Nika ikut dalam pertarungan. Iya, dengan reputasi dan prestasi Yonko Luffy saat ini, tentu wajar jika Killingham takut untuk berurusan dengannya. Oke, lanjut kita bisa menuju lokasi Jarul dan para raksasa di desa. Sebelumnya para raksasa sedang menunggu keputusan Jarul, apakah mau menyerah ataukah mau melawan para ksatria dewa. Akhirnya di sini Jarul bisa memutuskan untuk melakukan perlawanan besar-besaran. Dia yang masih memegang prinsip prajurit tempur tentu tidak akan membiarkan Elbaf menyerah begitu saja pada pemerintah dunia. Para raksasa Elbaf yang mendengar komando Jarul langsung terbakar semangatnya. Mereka mengangkat senjata untuk langsung melawan. Di sini mereka bisa terbagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok 1 bertugas untuk mengalahkan para monster mimpi. Kelompok 2 bertugas untuk menyerang para ksatria dewa. Dan kelompok 3 bertugas untuk menyelamatkan anak-anak. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1148 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!